Bismillahirrahmanirrahim. Halo WhatsApp guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Rabu tanggal 27 November 2024. Kita akan kembali share analisa XAU USD atau di gold ya. Oke, congrats ya buat teman-teman yang kemarin entry sesuai dengan mappingan di video analisa saya di hari Selasa. Kemarin kita entry di dapat sekitar berapa ya, hampir 200 pip ya, 198 pips kalau nggak salah ya. Kemarin itu entry-nya coba kita bedah ya sebelum kita lanjutkan ke time frame yang lebih besar dari time frame daily ya. Kemarin itu entry-nya, jadi ini entryan kemarin ya yang kita share di video, dapat 189 pips di XAU USD, dan kebetulan di GBP USD kita juga profit ya. Kemarin itu di 88,7 pips ya. Jadi itu setup kita. Kemarin entry-nya di area sini ya, di 2613 poin sekian, dan taking profit di 2632 poin sekian ya. Sekitar hampir 200 pip atau 189 pips ya, atau 18 dolar per troy ounce. Oke, congrats ya buat teman-teman. Ya, alhamdulillah kita masih dikasih rezeki ya. Oke, kita ke analisa di daily dulu ya. Kita pakai average jam ya. Nah, di daily kemarin itu muncul candle bullish ya. Kemarin itu bergerak dari low harga itu di 2626.92, high-nya di 2648.39. Ya, kemarin itu bergerak sekitar total 200 pips ya, 208 pips atau 20 dolar per troy ounce. Ya, alhamdulillah kita walaupun habis kena bearish engulfing, kita masih bisa ada opportunity untuk buy ya. Itu pentingnya konfirmasi entry di time frame yang lebih kecil. Nah, kita coba hari ini apakah bisa menemukan setup kembali ya. Di 4 jam di daily dulu ya. Di daily ini masih sebagai inducement, kita sudah tahu, kemarin sudah kita sampaikan. Nanti kita akan taruh linknya di sebelah kanan atas ya, atau di akhir video itu juga kita kasih. Nah, di daily-nya itu nampak sudah ada high validnya di atas ya. Di sini menjadi high valid oleh di daily, kemudian di 4 di daily ya. Di daily itu sebenarnya di sini masih ada level SND ya, ada supply, kemudian ada order block, ini juga ada level area ekstrimnya. Nah, kalau kita lihat kemarin sudah kita analisa pakai Elliott Wave, itu sudah di H1 impulsif bearish ya, kemudian dilanjutkan sebagai FBC correction. Nah, kemudian hari ini atau ke depan akan muncul impulsif bearish ya, kemungkinan besar seperti itu. Ini level ini sudah masuk sentuh area gap ya, atau fair value gap, ini sudah ambil di sini. Kalau kita lihat, dia tepat di Fibo 79 ya. Ntar ini 78. Nah, di sini di level optimum entry ya. Nah, berarti naiknya ini untuk koreksi ya, atau untuk retracement, kemudian akan lanjut penurunan kembali. Coba kita cek di time frame yang lebih kecil. Di daily sudah di 4 jam. Nah, ini terlihat adanya sebuah kompresi ya, naiknya ini menjadi sebuah kompresi di 4 jam. Level mana yang akan dia tuju sebagai penjemputan dan sebagai pemberhentian terakhir ya. Di 4 jam ini change of character, kemudian ini menjadi induce, kemudian ini levelnya sudah masuk ya, sama kayak di daily tadi ya. Terlihat ini trading range, dia sudah masuk ke OTE. Berarti di sini kita bisa coba cari konfirmasi untuk entry sell ya. Di sini. Karena lanjutan penurunan, kemungkinan besar ada pelanjutan penurunan, sambil nanti kita cek ya untuk newsnya atau fundamentalnya seperti apa di Forex Factory.
ini di 4 jamnya menjadi sebuah drop base drop ya. Kemudian dia berusaha naik, apakah ada lanjutan penurunan? Ini kita coba kasih catatan harga di sekitar 2663. Itu menjadi entry point kita untuk lanjut sell ya. Teman-teman nanti bisa cari konfirmasi entry di time frame yang lebih kecil ya, misalkan di M15 atau M5 kalau misalkan keburu. Ya, biar apa namanya? Untuk stop lossnya tidak terlalu lebar gitu. Oke, di time frame M5 atau M15 boleh dilihat konfirmasi entry. Takutnya di sini jebol dia lari ke atas, tapi kayaknya di sini akan ada reaksi ya. Misalkan dia ada reaksi, area mana yang akan dituju ya? Sebenarnya ini untuk target pertama di sini ya, di sekitar 2605 dia akan membuat lower low ya, di 2605.13. Kemudian untuk target berikutnya di area sini menjadi, ini juga ada order block ya, bisa menjadi area taking profit. Ini juga bisa internal liquidity ya. Tentunya kita harapkan ada reaksi di situ. Yang paling terakhir di ujung ini di harga 26, saya kasih harga aja ya. Di harga berapa ya? Nah, di situ menjadi level week low-nya ya, atau menjadi sell side liquidity, atau kalau misalkan dia di break ke bawah itu akan menjadi break of structure lanjutan ke bawah ya, karena di atas sudah ada change of character di H4 yang di sini ya, di sekitar ini berapa sih jaraknya, cukup jauh ya, cukup jauh, sekitar 1200 pips atau $1,220 per troy ounce. Ini untuk jangka panjang ya, tapi kalau misalkan teman-teman entry ya di sini cari RR fix RR aja ya. Jadi misalkan intraday, karena ini sudah hari Kamis, Jumat, penutupan weekly. Nanti ya kalau misalkan teman-teman mau swing silahkan, tapi kalau kita kan memang intraday ya, jadi sebisa mungkin jangan lewat dari overweek ya, jadi nggak sampai nginep lah, intinya begitu. Nah, itu untuk proyeksi saya di H4 ya. Kemudian di H1 apakah sudah ada konfirmasi entry gitu ya. H1 ini menjadi kan bos ya, internal ya. Kemudian ini menjadi coknya ya di bawah itu ya, konfirmasinya ada di bawah ini. Nah, tapi di H1 ini justru, nah ini yang akan menjadi pertimbangan kita juga ya. Di H1 ini menjadi change of character bullish. Nah, kalau dia turun, ini kan sudah turun, anggaplah ini sebuah ini inducement ya, inducement di atas ini, sorry, di atas ini inducement kecil. Nah, kita coba cek dari sudut pandang H1, sudah sempat sentuh di golden ratio ya. Nah, ini juga teman-teman juga harus waspada, apakah dia akan lanjut turun ke H4 atau akan berkutat di H1-nya, di struktur H1 ya. Jadi tadi sudah kita tandain di area sini untuk area entry sell yang pertama, kemudian entry sell yang kedua di area ekstrimnya di sini ya. Bisa jadi dia naik sampai sini. Ya, artinya kita lebih hati-hati untuk entry-nya ya. Apalagi nanti malam ada FOMC ya, kemungkinan akan lebih volatile, walaupun FOMC-nya coba kita cek ya, nanti FOMC-nya FOMC yang seperti apa gitu ya. Coba di time frame yang lebih kecil, di M5 deh ya. Di M5 sudah mendapatkan apakah sudah ada struktur gitu ya. Maksud saya untuk di time frame yang lebih kecil ini menjadi bos
Kemudian dari ini high-nya 2884, ini 8. Oh enggak, berarti ini inducement. Ini inducement high di bawah valid, tapi di sini sudah menjadi change of character. Semalam saya juga dapat entry juga, tapi ya sedikit nabrak ya, tinggal dikit aja. Itu change of character di M5. Nah di sini saya dapat setup ya. Ini walaupun inducementnya internal, ya, tapi nggak masalah. Ini tentang probability ya. Jadi low valid, high valid. Kita pasang. Nah, dapat ya. Ini bawah. Nah ini masuk area 62 ya. Yang area sini kan kita bayar waktu kita bikin video kemarin siang ya. Kemudian tadi malam itu turun jauh sampai level Fibo tembus, tapi dia tidak sampai di OTE ya. Sempat nabrak. Dapat profit itu total karena bikin bos di sini ya. Targetnya itu 250 pips ya. Nah, sudah ada change of character, kemudian ini menjadi break of structure ya, itu bos. Kemudian apa lagi yang akan kita coba cari ya? Di sini calon inducementnya ada di sini. Ini calon. Ya area buy-nya ada di sini sih, di area sini. Cari aja nanti teman-teman konfirmasi entry-nya di area demand sini. Ya disitulah sekitar 2628 sampai 2623 ya. Ini untuk konfirmasi entry di M1 ya, berarti M1 lah, nggak apa-apa, bisa kan. Nah untuk target berapa di atas itu sekitar 200 ya, hampir 200 pips ya, sekitar 196 pips ya. Untuk stop lossnya berada di bawah sini, sekitar stop lossnya juga lebar loh, 1120-an pips ya. Nah, ya cari konfirmasi entry itu untuk biar apa, supaya stop lossnya tidak terlalu lebar gitu ya. Atau area sini juga masih ada area yang belum disentuh ya. Ya, coba kita cek di indeks dolar. Indeks dolarnya turun. Yang pertama itu, iya, ini sudah break ya, patternnya udah break, dan ini pattern bullish juga loh. Ini bullish ini. Dia akan lanjut naik sih. Jadi sebenarnya emas ini, gold ini ya, naik itu ya untuk koreksi. Jadi ini turun, emasnya naik, nanti baru si indeks dolarnya kita harapkan naik, dah gantian goldnya akan melanjutkan penurunannya. Ya itu mungkin kira-kira secara teknikal ya. Coba kita cek di news ya, ada apa di news hari ini. Oke, hari ini hari Rabu tanggal 27 November 2024 akan ada 3 rilis data. Yang pertama jam 9.30 atau jam setengah 10 malam lagi ya. Ini malam lagi ya. Oh semalam ya, fungsi meeting minute itu semalam ternyata. Meeting aja ya. Kemudian di jam 9.30 nanti malam ada prelim GDP quarter of quarter, itu untuk previewsnya 2,08%, forecastnya 2,8%. Kemudian untuk di waktu yang sama ada unemployment claims. Ini adalah klaim tingkat pengangguran, previewsnya 213.000, kemudian forecastnya 215.000. Jadi ada kenaikan untuk tingkat pengangguran, artinya turun inflasi. Indeks dolarnya naik ya. Indeks dolarnya turun ya, melemah ya. Jadi actual less than forecast equal for currency. Jadi ada kemungkinan untuk indeks dolar akan melanjutkan penurunannya dulu.
Oke. Kemudian jam 11 malam ada Core PCI Price Index, ini sama, previous dan forecastnya juga belum ada perubahan, masih sama 0,3% ke 0,3%. Jadi kita ke market structure aja ya. Jadi kita coba acuannya dari technical. Ya mudah-mudahan apa yang kita analisakan ini menjadi kenyataan, dan saya doakan teman-teman mendapatkan manfaat yang maksimal dari trading untuk hari ini ya. Oke, mungkin itu aja ya analisa kita hari ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like, kemudian komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan video terbaru dari kami. Dan bila teman-teman ingin join di VIP, silahkan klik link di deskripsi ya. Untuk join mentorship, silahkan klik link di deskripsi. Untuk channel gratisnya, klik link di deskripsi ya. Tapi kalau masuk ke forum diskusinya, silahkan chat admin untuk minta aksesnya ya. Jadi ini salah satu proteksi kita. Jadi mau nggak mau sedikit repot, tapi yang nggak apa untuk keamanan kita bersama. Oke, mungkin itu aja ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai, dan akhir kata see you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.